Baik, kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp dan SMS dari Bapak Doni Anwar yang ada di Pekanbaru. Apakah termasuk berkurangnya keimanan kita dengan adanya wabah corona ini sehingga kita takut untuk sholat berjamaah ke masjid? Padahal di tempat kami tidak ada yang Ulang terjadi. lagi. Apakah? Apakah termasuk berkurangnya keimanan kita dengan adanya wabah corona ini sehingga kita takut untuk sholat berjamaah ke masjid itu, Ustaz? Padahal di tempat kami, ya, ini beliau di Pekanbaru, di tempat kami mungkin yang dekat rumahnya tidak ada yang terjangkit virus tersebut, dan kita yakin bahwa semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Ustaz. Bapak Doni Anwar Pekanbaru, ya. Bukanlah tanda lemahnya iman. Justru ini adalah proses untuk menambah iman. Musibah itu penambah iman. Bahkan terkadang musibah itu meninggikan derajat seorang mukmin. Karena kita yakin bahwa bahwa musibah itu adalah penghapus dosa dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan ketakjubannya kepada orang yang beriman, yaitu orang yang bila mana mendapat musibah mereka bersabar. Dan bentuk kesabaran kita adalah menerima takdir ini dan meyakini bahwa itu adalah ketentuan Allah dan melakukan ikhtiar, melakukan usaha untuk tidak terjangkit. Dan kita tahu berdasarkan keterangan dan pernyataan-pernyataan dari pakar dan dari tenaga medis, dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang terkait dengan usaha untuk memberantas virus ini menyatakan bahwa banyak pasien-pasien yang terjangkit yang tidak memberikan gejala-gejala menunjukkan adanya gejala-gejala tertentu. Kalau Bapak Doni mengetahui bahwa melihat bahwa orang ini terjangkit, membedakan ini terjangkit, dan kita tahu bahwa yang masuk masjid itu adalah orang-orang yang bebas dari jangkitan, dengan melihat kasat mata tidak ada masalah, tetapi itu tidak. Dan bahkan orang yang tidak menunjukkan gejala pun bisa saja terjangkit. Bisa saja dia terjangkit dan menularkan kepada yang lain. Ya, dan itu kasusnya bukan 1-2 berdasarkan berita dan data-data yang disampaikan oleh pihak terkait. Dalam hal ini, maka himbauan untuk tidak atau untuk memutuskan kontak fisik dengan yang lain, sementara salat berjamaah itu kemestiannya adalah untuk kontak fisik, merapatkan saf, ini tentu bertentangan. Maka ini bukan merupakan penyebab berkurangnya iman mungkin dari sisi tidak salat berjamaah, tetapi dari sisi bersabar, ya, dari sisi mengikuti aturan agama, karena ilmu agama ini bukan hanya seputar melakukan salat berjamaah di masjid. Ilmu agama ini lebih luas daripada apa yang Bapak pahami. Jadi tidak perlu khawatir. Seperti juga yang tersebar kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada para ustadz dan para ulama ahli ilmu yang tidak mau ke masjid. Ada satu masjid yang jamaahnya datang, imamnya tidak ada. Dan mereka memvideokan, ya, himbauan-himbauan dan kata-kata kasar. Padahal agama ini bukan hanya sekedar bersemangat. Tentu saja bisa jadi orang yang di sana dia waktu-waktu normal tidak ke masjid. Ya, ini bukan mustahil, suatu perkara yang mustahil. Jadi ilmu agama ini meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan hanya sekedar, ya, untuk salat. Nabi SAW tidak membangun, ya, Ka'bah dan struktur yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, menyampaikan itu kepada Aisyah karena bangsa Mekah atau kaum Quraisy ketika itu masih Islam. Padahal membangun Ka'bah sesuai dengan struktur, sesuai dengan pondasi pembangunan Nabi Ibrahim itu adalah kebaikan, tetapi tidak dilakukan Nabi karena mengkhawatirkan mafsadah yang lebih besar. Jadi tidak perlu khawatir. Salat berjamaah di rumah Allah dengan kondisi ini bukan sebuah sarana untuk melemahkan iman. Justru kita akan semakin tahu bahwa kita lemah, dan Allah tahu bahwa kita merindukan untuk salat berjamaah, tetapi karena
kita ingin mengikuti aturan dan arahan atau tuntunan Allah, agama Allah, maka kita tidak melakukannya dan Allah Maha tahu. Ya, jadi tidak perlu Bapak Doni Anwar khawatirkan, dan tetap beribadah, tetap bersabar, tetap menambah ilmu agama, tetap terapkan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar secepatnya. Wallahu taala arhamur rahimin.